Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bangsa Indonesia, anak-anakku sekalian yang bersemangat belajar sejarah. Hari ini kita akan membicarakan materi tentang upaya pembebasan Irian Barat atau yang kalian kenal dengan Trikora. Diharapkan setelah materi kita selesai, kalian dapat menjelaskan apa latar belakang dikeluarkannya Trikora, lalu menyimpulkan bagaimana upaya untuk pembebasan Irian Barat atau melaksanakan Trikora itu, dan ketiga, kalian bisa mengambil hikmah dari peristiwa Trikora. Sebenarnya apa sih Trikora itu? Kalau kamu perhatikan, lihat gambar yang ada di sudut kiri atas ini adalah demo massa pada waktu itu, di mana rakyat Indonesia sedang menuntut agar segera membebaskan Trikora. Trikora adalah operasi militer yang dilancarkan oleh Indonesia untuk melawan pendudukan Belanda di Irian Barat atau Papua. Operasi ini dimulai pada bulan Desember tahun 61 dan berakhir pada bulan Agustus tahun 1962. Presiden Soekarno menyerukan Trikoranya pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Tugasnya ya otomatis untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan perebutan Irian Barat agar bisa bergabung dengan Indonesia sesuai dengan kesepakatan kita bahwa wilayah Irian adalah wilayah Indonesia. Kenapa kita akhirnya memutuskan atau mengeluarkan Trikora? Seperti kalian ketahui bahwa berdasarkan hasil konferensi Meja Bundar tahun 1949 bahwa Belanda berjanji masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Tetapi nyatanya ketika mulai tahun 1950 kita mulai menagihnya, mulai melobinya, Belanda seakan-akan terus menunda-nunda, bahkan ada kesan Belanda tetap ingin menguasai Irian Barat. Lalu langkah-langkah apa upaya untuk membebaskan Irian Barat ini? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, tentu saja kita melakukan upaya diplomasi atau melalui perundingan. Mulai dari zaman kabinet Nasir sampai kalian lihat pada masa kabinet yang terakhir, yaitu kabinet Juanda. Tapi usaha ini gagal. Lalu kemudian kita membawanya ke konvensi Kolombo pada bulan April tahun 1954 yang dilanjutkan dengan konvensi Asia Afrika tahun 1955. Mayoritas negara-negara peserta konvensi Asia Afrika mendukung perjuangan penuh Indonesia untuk menyerang atau merebut Irian Barat. Tetapi tetap Belanda bertahan, lalu kemudian kita mencoba melakukan dengan cara yang lebih kuat lagi, yaitu dengan melakukan konfrontasi ekonomi. Yaitu tahun 1957 Indonesia melakukan nasionalisme semua produk Belanda. Bahkan kemudian melarang penerbitan buku berbahasa Belanda, juga penerbangan dengan maskapai Belanda, lalu karyawan-karyawan yang berusaha bekerja di perusahaan milik Belanda pun diupayakan pemogokan kerja. Dan memuncaknya pada tanggal 17 Agustus ketika Indonesia akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintahan Belanda. Perjuangan itu nampaknya belum membuat Belanda gentar. Akhirnya kemudian kita melalui perjuangan yang lebih keras lagi, yakni pada tahun 56 kita secara sepihak membatalkan hasil KMB. Lalu kita pun bersiap-siap membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Lalu kemudian Presiden Soekarno pada tahun 1960 berbicara di depan PBB dengan kita membuat judul Membangun Dunia Kembali. Disinilah kemudian
ada utusan dari Amerika Serikat yang nampaknya mulai bersimpati kepada pemerintah Indonesia. Tetapi nampaknya pemerintah Belanda lebih menginginkan membentuk negara Papua terlebih dahulu. Sehingga hal ini membuat Presiden Soekarno membuat kalimat politik konfrontasi disertai dengan uluran tangan, tapi palugan godam disertai dengan ajakan bersahabat. Kalian tahu apa itu maknanya? Kita berjabat tangan, tapi palu dan godam ada di tangan kita. Artinya, kalau nggak bisa diajak damai, kita akan gunakan kekerasan. Keberanian Indonesia pada waktu itu, hal ini wajar dan kita sudah sangat greget terhadap Belanda. Akhirnya, Indonesia bisa bersikap dengan gagah berani mengumumkan Trikora karena kita sudah membeli persenjataan dari Blok Timur atau dari Uni Soviet. Ya, memang awalnya Indonesia berencana membeli senjata dari Amerika Serikat. Namun, ternyata semenjak meninggalnya Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, hal tersebut Amerika Serikat nampaknya lebih berpihak kepada Belanda. Maka dengan gagah berani, Soekarno mengumumkan dibentuknya Trikora. Hal ini dilakukan ketika kita memperingati agresi militer Belanda kedua. Pada waktu itu, Presiden Soekarno berbicara atau melaksanakan rapat raksasa di depan alun-alun Yogyakarta dengan mengatakan, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, dan bersiap-siap untuk mobilisasi umum. Tindakan ini sangat berani kita lakukan karena kita merasa kita sudah siap untuk berperang. Kita kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang kalian kenal dengan tokohnya yang menjadi presiden kita yang kedua, yaitu pada waktu itu di bawah pimpinan Maijen Soeharto. Di saat kita mempersiapkan operasi pembebasan Irian Barat pada 15 Januari 62, terjadi penyusupan oleh Kesatuan Motor Boot atau MTB ke Irian Barat yang ternyata diketuai oleh Belanda, sehingga tidak terelakkan lagi terjadilah pertempuran di Laut Aru antara kapal-kapal boot Indonesia dengan Belanda. Pada masa itu, kapal motorboot Indonesia yang kalian kenal dengan Macan Tutul terbakar dan tenggelam, sehingga gugurlah Yos Surdarso. Yos Surdarso sempat menarik perhatian kapal Belanda sehingga yang dua motorboot pada waktu itu berhasil diselamatkan. Dengan pesan terakhirnya, tetap korbarkan semangat pertempuran. Kita pun akhirnya berhasil melakukan penyusupan ke daerah Irian Barat dengan menggunakan kapal selam dan pendudukan pasukan Republik Indonesia oleh Komandor Soeharto. Lihat, nah ini gambar Yos Surdarso, dan inilah dengan motorboot yang tewas ditembakin oleh pasukan Belanda, oleh kapal Neptune Belanda, dan inilah wajah Soeharto pada waktu masa memimpin operasi Mandala. Hebat Yos Surdarso. Pada waktu itu diceritakan ada 3 motorboot yang melakukan patroli di sana. Nah, nanti diserang oleh Belanda, yang 2 motorboot ini berusaha menyelamatkan diri dan Yos Surdarso mengambil alih pimpinan dan menarik perhatian Belanda sehingga Belanda menyerang hanya kepada 1 motorboot. 2 motorbootnya berhasil selamat. Hebat, luar biasa pengorbanan Yos Surdarso. Akhirnya ketika dunia melihat kehebatan Indonesia karena Indonesia telah memiliki kapal penjelajah
201 yang kita dapatkan dari Rusia, di mana ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas tempur yang canggih, maka Amerika pun berusaha menekan Belanda. Sehingga akhirnya dengan tekanan Amerika Serikat terhadap Belanda, maka akhirnya Belanda melakukan mau berunding, padahal kita sudah siap tempur. Maka akhirnya kemudian PBB mengadakan perjanjian New York pada 15 Agustus tahun 62 antara pemerintah Indonesia dengan Belanda, di mana isinya adalah bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan perantaraan PBB atau UNTEA. Lalu rakyat Irian diberikan kesempatan menentukan pendapatnya atau yang kalian kenal PPRA. Berikutnya, pada tanggal 1 Mei 1963 secara resmi pemerintah Irian Barat diberikan kepada Indonesia dari UNTEA. Inilah keberhasilan Indonesia memperjuangkan Irian Barat. Dan hasilnya secara umum pada 19 November 1969 sidang umum PBB menerima hasil PPRA, dan sejak itulah Indonesia secara de jure dan de facto memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian dari NKRI. Semangat Indonesia, semangat kita berhasil memperjuangkan Irian Barat. Dengan demikian, materi pemaparan Ibu sudah selesai. Diharapkan kalian bisa satu, menyimpulkan kembali apa tahapan-tahapannya dan hikmahnya bisa kalian dapat ambil. Silakan pekerjaan kalian tuliskan di LKS yang sudah dikerjakan. Selamat bekerja.